Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi min yaumina hadha ila yaumil ba'si wan nahdah amma ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh berkah ini tanpa halangan suatu apapun. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan ilmiah, dan yang kami nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang terhormat, mengingat globalisasi dan modernisasi, saat ini umat Islam perlu menyempurnakan pemahaman mereka tentang konsep zakat dan wakaf dalam konteks pembangunan ekonomi syariah. Mengingat tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial yang masih tinggi di berbagai negara mayoritas muslim termasuk Indonesia. Zakat dan wakaf merupakan sinergi dari bentuk intervensi berkelanjutan yang digunakan untuk merangsang perkembangan dan memperkuat kerangka ekonomi syariah secara keseluruhan. Dengan zakat, kita dapat membuka pintu bagi individu yang terpinggirkan untuk mendirikan usaha kecil atau meningkatkan keterampilan mereka. Keuntungan ini tidak hanya untuk penerima zakat, tetapi juga menciptakan peluang kerja baru dan memperluas basis ekonomi masyarakat muslim. Tingkat kemiskinan di Indonesia terus menunjukkan tren penurunan yang signifikan, bahkan menjadi terendah sejak tahun 1960. Mengejutkan, bukan? Hal ini berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik dengan jumlah penduduk miskin pada September 2024 tercatat 24,6 juta orang. Angka ini setara dengan 8,57% dari total populasi Indonesia. Patut kita syukuri karena penurunan tren ini, Indonesia yang sekarang ini sudah sangat berkembang. Zakat di tangan masyarakat sipil yang awalnya hanya mengarah pada amal-amal sosial, kini telah berubah menjadi ke arah pembangunan ekonomi. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, dengan memahami makna jisbaf, maka kita dapat dengan mudah mengaplikasikannya dalam perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam. Karena masyarakat dapat memahami dan percaya kepada badan pengelola jisbaf bahwa mereka dapat mengembangkan dana zakat sebagai modal usaha untuk memberdayakan ekonomi mereka, meningkatkan usaha dan mengembangkan usaha, serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Semua ini dapat tercapai dan terlaksana jika masyarakat dapat memahami dan mengelola zakat dengan benar. Penerapan teknologi digital, peningkatan tata kelola amil, serta kolaborasi lintas lembaga diharapkan mampu mengoptimalkan peran jisbaf dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera secara ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Penerapan teknologi digital seperti pemanfaatan blockchain untuk transparansi dan akuntabilitas. Karena pelacakan dana jisbaf dari donatur hingga penerima manfaat secara terbuka dan permanen. Hal ini sejalan dengan prinsip fikih muamalah yang mengutamakan kejelasan dan akuntabilitas dalam transaksi. Karena laporan keuangan akan lebih sulit untuk dimanipulasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik. Begitu juga dengan peningkatan kompetensi amil dan pengelolaan wakaf yang harus lebih terstruktur dan lebih handal agar mereka dapat mengatasi berbagai permasalahan. Dan yang terakhir adalah kolaborasi lintas lembaga dan dengan pembentukan Dewan Pengawas Syariah khusus jisbaf agar perkembangannya benar-benar terpantau dengan baik. Dengan begitu, peran jisbaf
dalam merangsang perkembangan dan memperkuat kerangka ekonomi syariah dapat berjalan dengan lancar. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, demikian pidato yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.